arah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang 2 minggu yang lalu saya absen secara mendadak karena pada posisinya pada waktu itu badan lagi panas serta batuk-batuk yang tidak selesai-selesai dan diuap pada waktu itu. Dan ini batuknya masih ada sedikit, masih ada. Kita masih di kisah nomor 4 ya. Kisah nomor 4 berkenaan dengan orang yang dalam kehidupannya bermuamalah suka membantu orang-orang yang kesulitan, termasuk berkenaan dengan masalah hutang. Di pertemuan yang dulu sudah kita bahas tentang fadilah niat yang soleh, niat yang baik. Jadi orang ini punya niat, andai kata nanti asistennya yang bagian nagih itu menemukan orang yang dalam kesulitan, maka dia perintahkan kepada asistennya itu untuk memaafkan, untuk membebaskan, bahkan untuk menunda. Baik, kita masuk di fadilah yang kedua. Jadi kalau untuk posisi yang pertama dulu ada hajiz, ada khotir, ada haditsun nafsi, ada ham, dan ada azm. Masih ingat ya? Dan yang dipegang oleh Rasulullah, yang ditunjukkan Rasulullah di dalam hadis itu pakai yang ham dan juga azm. Baik, poin yang nomor 2 ini fadilah daripada memaafkan. Fadilah, keutamaan daripada orang suka memaafkan, suka toleransi, suka tasamuh kepada orang. Al-Quran mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalimat jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha itu menunjukkan bahwa balasan kejelekan itu adalah dengan kejelekan yang setimpal. Ini surat Surah ayat 40. Surat Asy-Syura ayat 40. Allah menyatakan bahwa balasan perbuatan jelek itu juga perbuatan jelek yang setimpal. Kalau dipukul 1, balasannya 1 pukulan. Kalau 2 kali pukulan, ya 2 kali pukulan. Secara tekstual kan begitu. Tapi Allah mengatakan faman 'afa wa aslaha, maka barang siapa yang dia mau memaafkan dan dia mau mendamaikan, berdamai, maka fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu atas Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa konteksnya itu memaafkan itu lebih afdal daripada memberikan balasan semacam itu. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Nur ayat 22, di situ dikatakan oleh Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi konteks ini fadilah ketika kita mau memaafkan, kita melapangkan dada untuk memberi maaf, itu Allah Subhanahu wa taala itu akan juga memberikan ampunan kepada kita semua.
Jadi memaafkan itu adalah sifatnya Allah. Allah itu adalah Al-Ghafur. Allah itu adalah Al-Afu. Ada kisah yang menarik berkenaan dengan masalah memaafkan dan tidak dendam sama orang. Saya kasih garis hijau. Jadi suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan begini, yatlu'u alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan muncul di hadapan kalian orang yang min ahlil jannah, orang yang menjadi ahli surga. Apa bedanya masuk dan dimasukkan surga? Apa bedanya antara ahli surga, masuk surga, dan dimasukkan surga? Itu bedanya apa kira-kira? Rasulullah mengatakan akan muncul sekarang di hadapan kalian itu orang yang ahli surga. Wis gak mampir-mampiran rokok, wis langsung dijamin masuk surga. Akhirnya muncul seseorang, fatola arajulun minal ansar tandifu lihyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqana alaihi fi yadihi asyimal. Jadi jenggotnya itu netes-netes karena bekas wudunya beliau, dan dia jalannya sambil nenteng yang namanya sendal di tangan kirinya. Ketika hari yang kedua Nabi bilang lagi yang sama. Nabi bilang yang sama juga. Sekarang akan muncul ya, orang yang menjadi ahli surga. Ternyata yang muncul orang yang sama seperti kemarin, penampilannya juga sama seperti kemarin. Hari yang ketiga Rasulullah ngomong lagi, sekarang akan muncul di hadapan kalian orang yang ahli surga. Ternyata yang muncul ya orang yang pertama, orang yang kedua sama, penampilannya ya sama, lewat di depan para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya yang namanya seorang sahabat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, kok orang ini kok disebut ahli surga, padahal penampilannya itu orang Jawa bilangi orang Dayani. Orang Dayani kok disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW itu disebut ahli surga. Akhirnya Amr bin As ini dia punya skenario bagaimana caranya supaya bisa nginep di rumah orang ini. Akhirnya dia menemukan cara, dia punya alasan kalau dia itu nggak lagi sapa-sapaan dengan bapaknya. Padahal itu cuman akal-akalan supaya bisa nginep selama 3 hari. Akhirnya orang ini nginep, ya, diinepi rumahnya itu oleh Abdullah bin Amr bin As. Singkat cerita, di garis bawah itu ada kalimat falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Amr bin As ini tidak melihat orang itu tadi yang dikatakan ahli surga itu tadi, tidak pernah sholat malam sedikit pun. Malam hari pas ketika Amr bin As itu nginep di rumahnya, Amr bin As itu tidak pernah melihat orang itu bangun untuk melakukan tahajud. Loh, itu Amr bin As itu akhirnya yo takon-takon, lah kok ora tahu tahajud kok jadi ahli surga. Terus diamati, orang ini kalau ngelilir pada waktu malam, ghairu annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallaha azza wa jalla wa kabbara. Orang ini kalau lagi ngelilir, dia akan bertakbir kepada Allah dan berzikir kepada Allah sampai waktu subuh itu. Kalau ngelilir baca takbir, kalau ngelilir baca takbir. Tapi sampai subuh orang ini tidak pernah sholat tahajud. Nggak bingung toh? Nggak tahu tahajud, tidak pernah tahajud malam itu, tapi sama Nabi disebut sebagai ahli surga. Ngene iki jenengan gak boleh ngomong. Wis lek ngono aku ya ora tahajud, ya kleru tambahan. Ndak.
Tapi nanti jenengan harus bisa meniru. Kalau umpamanya jenengan tidak tahajud, tiruan sikap orang ini kenapa disebut dengan ahli surga itu. Dituanya akhirnya ditanya, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Cuman ini yang jadi catatan Amr bin As. Orang ini tidak pernah ngomong-ngomong kecuali kalau ngomong selalu yang baik. Oh, ini poin satu. Orang ini nggak pernah ngomong yang tidak baik. Itu yang disebut oleh Abdullah bin Amr bin As, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Ini poin pertama. Orang ini meskipun malam harinya tidak tahajud, tapi sehari-harinya dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata-katanya selalu baik. Kemudian yang paling penting di sini saya garis bawah, kenapa orang ini disebutkan sebagai ahli surga? Kan dia ditanya sama Amr bin As. Jawabannya dia kan ma huwa illa ma ra'aita. Amalanku itu ya seperti yang kamu lihat. Aku gak tahajud, ya itu amalanku. Ya. Kemudian dia ngomong begini, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Selain sesungguhnya aku la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Artinya Bapak Ibu, orang ini gak duwe mangkel nang wong. Orang ini ndak pernah sakit hati sama orang, ndak punya jengkel sama orang, ndak pernah marah sama orang. Ghishan itu artinya kan sesuatu yang jangget di dalam hati itu. Kan luar biasa orang ini. Beda dengan kita. Emosian, drengkian, mangkelan, loroatian, sering suudon sama orang. Meskipun tahajud kita jualan terus, tapi hati kita tidak pernah terbersihkan dari sikap suka dendam sama orang, suka mangkel sama orang. Orang ini kebalikan, tahajudnya ndak, tapi hatinya bersih, ndak tahu duwe mangkel sama orang. Kira-kira ya apa ngedel ngene. Jenengan dalam satu hari mangkel nang wong ping pira? Jenengan suudon sama orang satu hari berapa kali? Jenengan punya dendam sama orang dalam satu hari berapa kali? Terus apalagi dia ini? Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Saya tidak pernah punya rasa iri sama orang yang Allah itu memberikan nikmat kepada orang itu. Kan luar biasa orang ini. Berarti 3 Pak. 1, orang ini lek ngomong selalu baik. Yang kedua, nggak tahu mangkel nang wong. Yang ketiga, nggak pernah iri sama orang. 3 hal ini. Kita ini aduh ya Allah, kadang-kala nun sewu salat yang getun, rajin jamaah, baduke sampai ireng, tapi lambene gak iso ditoto nglarani wong. Betul ya Pak ya? Mulutnya nggak bisa ditata. Padahal Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Loh kan? Makanya dulu pernah saya sampaikan, ada seorang wanita yang tiap malam tahajud, kalau siang hari dia selalu puasa sunnah. Tapi apa kata para sahabat? Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhijirona. Di mulutnya itu ada kata-kata yang suka menyakiti, mendolimi tetangganya. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Wahia finar. Wanita itu ada di dalam neraka. Tahajudnya hilang, puasa sunnahnya hilang, gara-gara mulutnya nggak bisa ditata untuk menyakiti tetangganya. Habis itu tahajudnya. Orang ini dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga. Yang pertama, orang ini selalu menjaga mulutnya. Yang kedua, apa orang ini tadi? Tidak punya mangkel sama orang. Wangil ya Pak ya?
Tidak punya mangkal sama orang, tidak punya dendam sama orang. Di dalam riwayat yang lain itu kan Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, amal apa sih sebenarnya yang paling baik ya Rasul? Nabi mengatakan apa? Wa'fu amman dolamaka, maafkan orang yang mendolimi anda. Wa'ausil man koto'aka, sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan anda. Wa'ati amman haramaka, beri makanan kepada orang yang tidak mau memberikan makanan kepada engkau. Duh, yo angel tuh. Memaafkan, nyambung silaturahim orang yang memutuskan, dan memberi orang yang tidak suka memberi kepada kita. Itulah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang nomor 3 yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia disebut sebagai ahli surga apa? Tidak pernah iri sama orang. Orang mau dapat mobil, orang mau dapat helikopter, orang mau dapat pesawat, uang itu memang Allah tidak pernah salah ngasih orang. Dan dia tidak pernah iri dengan orang yang mendapatkan nikmat. Itu 3 ini. Jenengan kalau pengen ahli surga telu iki lakonono. Ya. Jangan sampai kemudian kita itu hanya sebatas syariat lahiriah yang kita lakukan, kemudian kita menjadi orang yang sok-sokan menjadi ahli surga, sementara hati kita jadi orang yang busuk kayak buah kedondong. Ya, buah kedondong itu kan luarnya ya halus ya, tapi jerone ngruwel-ngruwel itu. Banyak orang model ngono iku. Banyak orang itu hanya mengutamakan fisik casing, sementara hatinya tidak pernah dibersihkan. Pertanyaan saya simpel, antara laku batin dengan laku dohir itu lebih utama mana? Saya meyakini laku batin itu yang lebih afdal, tapi bukan berarti laku dohir ditinggalkan. Enggak, laku batin sama laku dohir sama-sama harus dilakukan, tapi utama laku batin itu kita bersihkan. Wong orang ini loh tidak tahajud kok, tapi hatinya bersih, dia disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Dari 3 ini yang jenengan sudah lakukan yang mana? Ngomong sing api-api, nggak tahu mangkel nama orang, tidak pernah iri sama orang, mana yang sudah dilakukan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak mungkin menjawab di forum semacam ini jenengan. Jenengan yang lebih tahu apa yang jenengan lakukan, muamalah jenengan di dalam bermasyarakat kepada orang lain. Lah ternyata suka memaafkan, tidak pernah mangkel sama orang, tidak pernah iri sama orang, itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Ibu Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu dilempari pakai batu sampai muka beliau berdarah. Di antara riwayat yang sahih, pas ketika Rasulullah dilempari pakai batu itu kan mukanya berdarah, doa apa Nabi yang bilang? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah tidak mengetahui. Sing lempari batu sampai muka beliau berdarah itu malah didungakno api sama Nabi Muhammad SAW. Itu kebiasaan Nabi. Nabi Muhammad diludahi sama orang. Berapa hari Pak diludahi sama orang? 3 hari berturut-turut beliau diludahi. Beliau orang yang pertama ketika orang yang meludahi sakit, beliau orang yang pertama untuk menjenguknya. Nabi itu. Beliau pun Masya Allah ketika sholat, kepala beliau dilumuri teleke unta, diintimidasi, dikriminalisasi. Begitu Fathu Makkah terjadi, beliau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada beliau. Itu kebiasaan Nabi. Maka kebiasaan Nabi yang paling menonjol itu suka memaafkan. Itu kebiasaan Nabi yang paling menonjol. Di samping kebiasaan Nabi Muhammad itu adalah beliau orang yang tawadhu, yang rendah hati. Ini 2 sifat yang paling menonjol pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Suka memaafkan dan rendah hati, tawadhu sama orang. Nabi Muhammad itu saking tawadhunya sama orang, kalau bicara sama orang, Nabi Muhammad itu
tidak pernah memandangkan mata beliau ke arah lain. Beliau ketika bicara sama orang akan memandangkan wajahnya kepada orang yang diajak bicara. Saking tawaduknya Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau bicara selalu memakai kata-kata yang halus, yang sopan. Maka dalam Al-Quran ada qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan syadida, apalagi qaulan thaqila, qaulan karima, qaulan ma'rufa. Itu Rasulullah kalau ngomong sama orang. Tidak pernah Rasulullah petantang penteteng, aku iki Rasul, aku iki Nabi. Tidak pernah. Beliau selalu sopan sama orang. Kalau ada orang yang bicara, Nabi Muhammad itu diam, mendengarkan dengan seksama. Setelah orang itu selesai bicara, baru beliau akan memberikan kejelasan-kejelasan. Saking tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat itu, Nabi Muhammad itu kalau duduk-duduk sini, Nabi tidak pernah meminta untuk disediakan kursi lebih tinggi daripada para sahabat. Tidak pernah. Duduk sama. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, yang di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah, Nabi Muhammad saking tawaduknya itu ya makan bareng-bareng di nampan besar itu. Nampan besar jadi satu, nasi ditaruh satu dari situ tuh. Rasulullah sila duduk sama sahabat, makan pakai tangan bareng-bareng. Itu Nabi saking tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu sama orang, Nabi selalu tabassum, senyum. Siapapun dia, luar biasa Rasulullah SAW. Karena sifat karakternya Nabi yang paling nonjol, suka memaafkan dan rendah hati, tawaduk. Itu sifat yang paling menonjol pada diri Nabi. Kalau kita ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ikuti akhlaknya. Jangan ngaku ngikuti Nabi yang ditiru cuman akidah sama ibadahnya tok, sementara akhlaknya tidak ditiru. Saya bilang ya, sholatnya nggak wetu, maca Quran getu sama orang, masya Allah, akhlaknya nggak ada, mulutnya nggak bisa ditata, sok-sokan kemelinti, itu bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Cerita Ibu Aisyah itu, ya, di antara hal yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau itu kan datang ke Taif, datang ke Taif, karena memang pada masa itu kriminalisasi, intimidasi dari orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain. Beliau ke Taif. Di Taif itu malah dilempari pakai batu. Dilempari pakai batu sampai muka beliau berdarah. Sampai beliau itu bersembunyi juga di kebun kurma miliknya orang Nasara. Jalan, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun menawarkan diri untuk mengangkat itu yang namanya gunung. Mengangkat gunung supaya gunung itu ditimpakan kepada orang-orang yang menempari Rasulullah Muhammad SAW. Di sini loh, wa qad ba'atha ilaika malakul jibali litakmurahu bima syi'ta fihi. Sungguh-sungguh Allah mengutus kepada engkau wahai Muhammad malakal jibali, malaikat gunung ini. Malaikat gunung itu diutus kepada engkau wahai Muhammad, litakmurahu bima syi'ta fihim, supaya kamu bisa memerintahkan malaikat gunung tadi itu bima syi'ta fihim, dengan apa-apa yang kamu inginkan terhadap mereka. Artinya apa? Kamu memerintahkan gunung itu jatuh ditimpakan kepada mereka, maka malaikat yang menunggu gunung itu pun akan mau melakukan itu. Tapi jawabannya Nabi Muhammad SAW itu yang di bawah, yang saya garis bawah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'a. Tapi saya itu mengharap
Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah wahdahu la syarikalah, satu-satunya Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Ini harapan Nabi. Tidak mau Nabi, wis gak usah, wis ora usah ngono-ngonoan. Dan andai kata Nabi mau pada waktu itu, timpakan gunung itu kepada mereka, hancur mereka. Tapi Nabi juga mendoakan semacam ini, dan mendoakan Allah madi qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah karakter paling menonjol dari Rasulullah SAW. Suka memaafkan, tidak suka dendam, tidak punya mangkal sama orang, tidak iri sama orang. Makanya orang yang ngikuti Nabi tadi model itu, dia menjadi ahli surga. Masya Allah. Tuh, andai kata kita semua orang Islam itu punya model begini ya, suka memaafkan, tidak suka mangkelan, tidak suka emosian. Wong kita ini lo beda pendapat ngono wis, sing ditampilkan wajah mencurang. Melihat ada orang yang berbeda dengan kita, yang kita tampilkan wajah mencurang, wajah kuburan, wajah patok kuburan, tuding-tuding tidak karu-karuan. Jangan begitulah, jangan begitu. Perbedaan pendapat itu nanti sampai yaumul qiyamah akan tetap ada. Ada perbedaan pendapat yang ditolerir, ada perbedaan pendapat yang tidak ditolerir. Kalau kita ketemu dengan perbedaan pendapat yang bisa ditolerir, kenapa kita tidak bisa tasamuh? Kenapa kita tidak bisa legowo? Inilah keutamaan memaafkan, dan itu menjadi karakter kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita masuk yang nomor 3. Fadlu indoril mu'sir. Keutamaan menunda, memaafkan orang-orang yang di dalam kesulitan. Di kisah yang nomor 4 ini kan, orang ini kan, kalau ada orang yang hutang sama dia, kalau dia itu lagi kesulitan, dia perintahkan asistennya untuk ya wis ditunda boleh, atau memang betul-betul kesulitan bebaskan utangnya. Riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man sarrahu ayunjiyahullah min kurabin yaumal qiyamah. Min kurabi yaumil qiyamah. Falyunaffis an mu'sirin au yadau anhu. Sapa wonge, barang siapa yang suka supaya Allah itu menyelamatkan dia dari keruwetan-keruwetan pada hari kiamat. Ibu bapak, pada hari akhirat, hari kiamat itu pokoknya super ruwet. Masalahnya super ruwet. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu kan Ibu Aisyah itu sempat tanya kepada Rasul, orang di yaumul ba'ats itu dibangkitkan bertelanjang, ghorlan, orianan, ya muda, tidak bersunat dan juga tidak memakai sendal sama sekali. Ibu Aisyah itu akhirnya tanya, ya Rasul, kalau memang dibangkitkan model seperti itu, laki-laki perempuan bercampur seperti itu, kan berarti masing-masing akan melihat auratnya masing-masing. Yang laki-laki bisa melihat auratnya wanita, yang wanita bisa melihat auratnya yang laki-laki. Nabi bilang, tidak. Masalahnya pada waktu itu jauh lebih hebat dari hanya sekedar orang ingin melihat orang lain auratnya. Wis tidak sempat Pak delok sing kinyis-kinyis itu tidak sempat wis. Ya, karena konteksnya itu tadi yauma yafirul mar'u min akhi sampai itu. Kalau jenengan ingin diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam keruwetan yang ada di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, yaumul hisab dan seterusnya,
falyunaffis. Nafasa yunaffisu, tanfis, maka hendaklah dia itu memudahkan, melonggarkan, membantu, meringankan. Meringankan siapa? An muksirin, dari orang yang punya kesulitan. Au yadau alaihi au yadau anhu, atau dia itu membebaskan dari dia. Nek jenengan duwe utang nang, kalau jenengan punya piutang sama orang, umpamanya dia memang betul-betul gak iso nyaur, jenengan kemudian bilang sama dia, sudahlah saya tempo lagi, model ngene iki mau, nanti di yaumul qiyamah masalah jenengan akan diselamatkan, diringankan oleh Allah. Atau bahkan mungkin jenengan wis gak usah disaur, wis lek ngono wis. Nah, tapi ini memang benar-benar orang muksir. Rasulullah menyebut dengan kata-kata muksir, orang yang kesulitan. Lah selama ini ada orang itu yang tidak kesulitan tapi pura-pura kesulitan, mentalnya mental miskin. Rokokan lanjut, tuku pulsa balak-balik, tuku omah yo, tapi diutang gak tahu gelem bayar. Angger ditarik mesti muring-muring. Modelnya pilih orang seperti ini. Nah, ini namanya mental-mental tidak benar orang semacam ini. Perlu diserat sok terapi orang semacam ini. Makanya Nabi pernah mengatakan matlul ghaniyyi dzulmin. Matlul ghaniyyi dzulmun. Bahwa menundanya orang yang sudah punya kemampuan untuk bayar utang, dzulmun, dia itu zalim. Itu artinya pas ketika dia sudah punya kemampuan untuk bayar utang dan kemudian tidak bayar utang, maka apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, itu dari hasil kedoliman dia karena dia tidak mau bayar utang. Makanya Nabi Muhammad SAW, ada orang itu yang punya utang dan belum nyaur, Kanjeng Nabi gak gelem nyolati. Oh, ayo jenengan yang punya utang. Ketika jenengan punya piutang, ketika jenengan suka memudahkan, maka jenengan itu akan diselamatkan nanti di yaumul qiyamah. Keruatan-keruatan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad, man andara mu'siran aw wada'alahu adallahu Allahu fi dhilli arsyihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunda, memudahkan orang yang punya kesulitan atau membebaskan untuk dia, maka Allah menaungi dia itu di bawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Karena memang nanti di yaumul qiyamah itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara fadilah kalau jenengan suka meringankan beban orang, meringankan beban orang. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Sebelum masuk yang nomor 4. Nggih, monggo. Mungkin kesimpulan saya itu bagaimana konteksnya, bagaimana sih sebenarnya supaya kita itu bisa memudah untuk memaafkan orang itu ya, diantaranya ya termasuk konteks kejadian semacam itu. Ada beberapa poin supaya kita bisa meniru seorang sahabat tadi yang disebut dengan ahli surga, yang mereka tidak punya mangkal sama orang dan sebagainya. Poin yang pertama, minta sama Allah.
Yang membolak-balik hati itu Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balik itu hati itu Allah. Ya, makanya Rasulullah Muhammad ketika ingin betul Abu Thalib itu masuk Islam, Allah hanya mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Minta sama Allah. Kemudian yang kedua, harus kita yakini bahwa al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Setiap namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka Nabi menyebutkan bahwa orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Ketika jenengan melihat ada orang yang melakukan kesalahan, jenengan gedin tidak suka, maka itulah orang lain melihat jenengan ketika melakukan kesalahan. Dengan proses kesadaran semacam ini menjadikan orang lain jadi cermin. Kalau melihat orang lain tidak suka melakukan kesalahan, orang lain melihat jenengan berbuat salah pun juga sama. Dari sini kita harus sadar bahwa kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap manusia itu pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwa sebaik-baiknya orang yang bersalah itu maka dia itulah orang-orang yang mau bertaubat. Ini dua titik penting yang paling penting. Bagaimana supaya hati kita itu bisa legowo. Kalau di dalam konteksnya ciri orang yang bertakwa itu kan wal afina 'anin nas. Tidak hanya sekedar wal afina 'anin nas, tapi juga walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim itu. Nah, jadi ada memaafkan dan juga meminta maaf. Ya, itu. Jadi kemudian poin yang nomor 3 itu yang paling penting juga, selalu untuk menambah keilmuan. Marsudi kaweruh. Bagaimana konteksnya memang kita ini mohon maaf. Ada orang itu yang ngeyel kalau dia tidak bersalah karena faktor jahilnya dia. Padahal sesuatu itu memang jelas-jelas itu adalah salah. Secara syariat dia salah, tapi karena jahilnya terhadap syariat dia ngotot bahwa itu tidak salah. Ini namanya talbis iblis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut dengan talbis iblis, sesuatu yang jelas-jelas salah, tapi gak iso ngerumangsani terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ini talbis. Makanya ada orang yang sok paling bener, sok paling soleh itu, karena konteksnya dia tidak mampu hatinya untuk ngerumangsaninya itu. Makanya penting namanya ilmu itu. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Keluarga besar yang model semacam ini, 3 hal inilah yang perlu kita lakukan. Tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama saling menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga, sama-sama tetap terus untuk belajar. Ya, makanya jenengan akan ketemu dengan orang yang ngeyel, diomongi salah itu ora gelem. Betul ya, Pak? Mudah-mudahan bukan termasuk kita. Jelas-jelas salah tapi gak gelem ngakoni lek salah secara syariat karena saking jahilnya. Itu kiat 3 itu yang penting untuk kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang bisa legowo dan tetap mencari keilmuan, tidak fanatisme apologis hanya kepada seorang ustadz, 2 ustadz, jangan. Belajarlah, semakin tinggi, semakin ilmunya semakin tinggi, kita akan bisa semakin mengerti bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Gitu, Pak. Ada yang lain? Nambahkan. Lek ono berarti mari wis. Berarti sudah paham 100%. Berarti kesimpulan ngaji kita hari ini adalah bagaimana kita itu diperintahkan oleh syariat untuk bisa belajar, bisa menata hati, untuk bisa memaafkan, untuk bisa legowo, untuk bisa meringankan kesulitan orang, suka membantu orang. Karena memang ketakwaan itu tidak hanya di masjid,
Tapi ketakwaan itu juga tingkah laku sosial, muamalah kita itu pun juga berpengaruh kepada ketakwaan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa secara sempurna dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.